hati dan jiwa kami merindukan Engkau, Tuhan kami yang hidup. Tuhan sumber kekuatan, sumber pengharapan, segala-galanya dalam hidup kami. Tidak ada yang lain selain Engkau Yesus Tuhan. Ini setiap kami datang menyembah Engkau Tuhan. Jiwaku sungguh merindukanmu, hatiku haus padamu. Ku mau selalu tinggal di dalam-Mu, menikmati kebaikan-Mu. Hari berganti, tahun pun berlalu, sampai memutih rambutku. Melayanimu seumur hidupku, sampai ku kembali padamu. Yesus, Kau yang ku cinta, selamanya Kau ku cinta, sampai akhir nafas hidupku. Yesus, Kau kekasih jiwaku. Bersama-sama sembah Tuhan dan nyatakan, jiwaku sungguh merindukanmu, hatiku haus padamu. Ku mau selalu tinggal di dalam-Mu, menikmati kebaikan. Berganti, tahun pun berlalu, sampai memutih rambutku. Melayanimu seumur hidupku, sampai ku kembali padamu. Yesus, Kau yang ku cinta, selamanya Kau ku cinta, sampai akhir nafas hidupku. Yesus, Kau kekasih jiwaku. Yesus, Kau yang ku cinta. Yesus, Kau yang ku cinta, selamanya Kau ku cinta. Ini kerinduan kami, sampai akhir nafas hidupku. Yesus, Kau kekasih jiwaku. Kau segala-galanya dalam hidup kami Tuhan. Kau kerinduan setiap jiwa kami merindukan Engkau. Jiwaku sungguh merindukanmu, hatiku haus padamu. Ku mau selalu tinggal di dalam-Mu, menikmati kebaikan-Mu. Mari serukan bersama-sama, Yesus. Yesus, Kau yang ku
kekasih Yesus, Kau yang ku cinta. Selamanya Kau ku cinta. Untuk selamanya sampai akhir nafas hidupku. Yesus, Kau kekasih jiwaku. Sebab apapun yang terjadi dalam hidup kami, satu hal yang kami percaya, bahwa Engkau Tuhan satu-satunya kekuatan bagi kami. Engkau satu-satunya pengharapan kami. Satu-satunya untuk alasan kami boleh hidup sampai hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk musim yang baru. Terima kasih untuk penyertaan-Mu yang baru. Terima kasih untuk kasih setia-Mu yang baru dalam hidup kami Tuhan. Yesus, Kau segalanya yang terbaik, yang terindah dalam hidup kami. Hanya Kau Yesus. Biarlah untuk selama-lamanya kami mau tetap melekat kepadamu Tuhan. Melekat kepadamu, nikmati kasih setia-Mu. Ini kerinduan setiap kami Tuhan. Ini kerinduan setiap kami, dekat dengan Engkau, menikmati kemurahan-Mu, menikmati kebaikan-Mu Tuhan. Yesus, segalanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Yesus, Kau yang ku cinta. Selamanya Kau ku cinta. Sampai akhir nafas hidupku. Yesus, Kau kekasih jiwaku. Mari panggil nama Yesus bersama-sama, nyatakan. Yesus, Kau yang ku cinta. Selamanya cinta. Sampai akhir nafas hidupku. Yesus, Kau kekasih jiwaku. Yesus, Kau kekasih jiwaku. Yesus, Kau kekasih jiwaku. Kau kekasih jiwaku. Engkau segalanya. Engkau segalanya dalam hidupku. Tiada yang lain, tiada yang lain selain Engkau Yesus. Selain Engkau Yesus, tiada yang lain di hidup kami. Oh, oh, oh.
Sebab apa yang kami nyatakan saat ini Tuhan, lahir dari hati setiap kami bahwa Engkau segala-galanya. Engkau segala-galanya di hidup kami. Engkau Tuhan yang penuh kuasa atas setiap kami. Tidak ada yang seperti-Mu Tuhan, tidak ada yang seperti-Mu. Sebab satu-satunya Tuhan kami yang ajaib hanya Engkau. Hidup kami ada dalam tangan-Mu. Hidup kami ada dalam rencana-Mu. Hidup kami ada dalam rancangan-Mu. Kau Tuhan yang penuh kuat dan kuasa atas setiap kami. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Untuk selama-lamanya kami teguh, kami kuat di dalam Engkau. Tuhan sumber kekuatan kami, sumber pengharapan bagi setiap kami. Kami datang kepadamu, kami nyatakan dengan segenap hati kami, tidak ada yang lain selain di dalam Yesus. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Amin. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Mari kembali nyatakan bersama, kekuatan di hidupku. Kekuatan di hidupku dapat dalam-Mu, dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, selalu setia, setia menopangku. Kami datang Tuhan, berseru berharap
Ajaib Kau, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah. Ajaib Engkau Tuhan, Engkau Tuhan yang penuh kuasa atas hidup kami. Amin. Keadaanku dalam tangan-Mu, seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Tetaplah kami kuat, tetaplah kami teguh berpengharapan hanya di dalam Engkau Yesus, di dalam Tuhan kami yang ajaib, di dalam Tuhan kami yang penuh kuasa. Untuk selamanya Kau sanggup memulihkan kami Tuhan. Dalam kuasa-Mu Tuhan, dalam keajaiban-Mu kami teguh, kami dipulihkan. Dalam kuasa-Mu, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Dikuatkan dan dipulihkanlah setiap kami yang datang menyembah Engkau, yang kekuatannya dan pengharapannya hanya ada di dalam Engkau, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Mari akui dengan segenap hati. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Mari nyatakan, ajaib Kau Tuhan. Amin. Penuh kuasa, Sanggup pulihkanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku, ya Tuhan, tak akan goyah selamanya. Mari yang percaya angkat tanganmu bersama-sama.
kasih Tuhan Yesus untuk pemeliharaan-Mu dalam hidup kami sampai saat ini. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik bagiku. Engkau Bapa yang sangat teramat baik bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami ada sampai saat ini. Bukti nyata bahwa pemeliharaan-Mu sempurna, penyertaan-Mu sempurna dalam hidup kami. Mari nyatakan sama-sama. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, amin. Dia baik, ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Ku tahu Bapa peliharaku, ku tahu Bapa pelihara. Dia baik bagiku. Dia baik, Yesus baik. Dia baik. Oh, ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Apapun yang terjadi kami nyatakan. Lewat badai cobaan,
sampai tua kami. Engkau tetap Tuhan yang menggendong kami. Engkau tetap Tuhan yang selalu hadir, menguatkan setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Selalu hadir saat aku rindukanmu. Kau yang selalu setia menopangku dengan kasih setia, memberi aku kekuatan di tengah badai yang menakutkan, sampai memutih rambutku. Kau putuskan aku menutup usiaku. Kan selalu menyembahmu, oh Yesus Tuhanku. Ku milikmu selamanya bagimu. Oh, selamanya bagimu Tuhan, seluruh hidup kami, masa depan kami, hari esok kami ada di dalam tangan, ada di dalam penyertaan. Mari bawa hidupmu bersama
juga kami mau belajar mengasihi Engkau, mencintai Engkau dalam segala musim hidup kami. Engkau yang kami cinta. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Abah, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Abah, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Jadilah kepada kami seperti apa yang Tuhan ingin. Jadilah kepada kami seperti apa yang Tuhan rencana dan rancangkan. Ini seluruh hidup kami Tuhan, kami persembahkan padamu, pada Bapa yang mengasihi kami. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Allah, Bapa,
60 Minute Worship kali ini mengambil tema tentang Yesus satu-satunya. Kita semua tentunya anak-anak Tuhan, sebagian besar anak-anak Tuhan menganggap bahwa memang Tuhan adalah Tuhan satu-satunya di dalam hidup kita. Ada banyak pengakuan di dalam doa kita, di dalam ibadah kita bahwa Tuhan tidak ada yang lain. Tuhan tidak terbandingkan, hanya Tuhanlah satu-satunya. Di dalam 1 Korintus 8 ayat 5-6, sebab sungguh pun ada apa yang disebut Allah, baik di surga maupun di bumi, dan memang benar ada banyak Allah dan banyak Tuhan yang demikian. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa yang daripadanya berasal dari segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup. Dan satu Tuhan saja, yaitu Kristus Yesus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. Ya, ada banyak anak-anak Tuhan yang saat kita menyembah Tuhan, kita memproklamirkan bahwa Tuhan adalah Allah, Tuhan adalah Tuhan satu-satunya di dalam hidup kita. Ya, Tuhan adalah Tuhan yang tidak tergantikan. Yesus adalah segalanya di dalam hidup kita. Ada banyak mungkin pujian-pujian yang kita nyanyikan, yang kita dengungkan, yang kita serukan saat kita menyembah Tuhan, saat kita berdoa bahwa Tuhan memang satu-satunya di dalam hidup kita, di dalam hati kita. Tapi ada dua pertanyaan, ya. Salah satunya yang kita mau coba kupas, coba kita renungkan, ya. Apakah Yesus sudah menjadi satu-satunya Tuhan di dalam hidup kita? Nah, kenapa pertanyaan ini menjadi bahan perenungan pada 60 Minute Worship kali ini, ya? Karena ada banyak hari-hari ini anak-anak Tuhan, ya, begitu saat menyembah Tuhan, saat berdoa kepada Tuhan, saat berkata-kata bahwa dia menjadikan Tuhan menjadi satu-satunya pribadi, Tuhan menjadi Tuhan di dalam hidupnya. Ya, tetapi ada banyak anak-anak Tuhan hari-hari ini, ya, saat di dalam permasalahan yang sedang dihadapi, saat di dalam kesibukan sehari-hari, tidak menjadikan Tuhan di dalam kehidupannya. Tuhan terkadang hanya menjadi slogan, Tuhan terkadang hanya menjadi status Tuhan di dalam kehidupannya, tetapi Tuhan tidak dihidupi di dalam kehidupan sehari-hari, di dalam tingkah laku dan perilaku. Di dalam 1 Yohanes 2 ayat 4-6, barang siapa berkata, aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta, dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Hari ini kita diingatkan Tuhan. Pertanyaannya, apakah Tuhan Yesus menjadi satu-satunya Tuhan di dalam kehidupan kita? Apakah Yesus menjadi salah satunya yang lebih parah di dalam hidup kita, ya? Seringkali banyak anak Tuhan tidak menjadikan Yesus satu-satunya, tetapi menjadikan Yesus salah satunya di dalam hidup kita, ya. Kita banyak menuhankan pekerjaan kita banyak menuhankan mungkin karir kita banyak mungkin menuhankan bisnis kita lebih daripada Tuhan. Nah, hari ini Tuhan mengingatkan kita, apakah Tuhan masih benar ada di dalam hatimu saat ini? Apakah Tuhan masih benar bertahta di dalam kehidupanmu saat ini? Dia menjadi satu-satunya Tuhan di dalam kehidupanmu, bukan hanya ada muncul di dalam statement bibir kita, tetapi Tuhan muncul di dalam perilaku hidup kita. Kita harus menghidupi karakter Tuhan di dalam hidup kita, saudara sekalian, ya. Karena biarlah terang kita bercahaya di depan orang, supaya orang melihat Tuhan di dalam diri kita, sehingga banyak orang memuliakan Tuhan. Hari-hari ini menghidupi karakter Tuhan mungkin memang tidak mudah. Bagaimana kita diminta Tuhan, ya, menjadikan Tuhan di dalam kehidupan pribadi kita. Bagaimana saat kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Bagaimana saat kita sebagai pasangan menghormati atau tunduk kepada suami. Mungkin hari-hari ini bukan menjadi hal yang mudah di dalam beberapa keluarga. Ya, bagaimana kita harus mengasihi istri
Ya, saat kita harus menerapkan bahwa Tuhan memang Tuhan bertahta dalam kehidupan kita. Nah, ada bagian-bagian, ada area-area di mana mungkin mentaati hal-hal seperti ini tidak mudah dalam kehidupan kita. Bagaimana kita harus menghormati orang tua yang mungkin itu sebagian besar dari kita mungkin sulit. Ya, tapi malam hari ini Tuhan mengingatkan kita bahwa masih adakah Tuhan di dalam hidup kita? Apakah Yesus menjadi satu-satunya Tuhan yang bertahta di dalam kehidupan kita? Nah, pertanyaan yang kedua yang kita boleh renungkan pada hari ini. Apakah Yesus satu-satunya sumber kelegaan dan sukacita kita? Dalam Mazmur 23 ayat 1-4, Mazmur Daud berkata, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau bersertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Mazmur Daud berkata, Tuhan membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Tuhan adalah gembalaku. Dia adalah satu-satunya gembala menurut Mazmur Daud. Ya, dan di dalam kasus ini dikatakan Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ya, seringkali kita berpikir bahwa saat Tuhan menjadi satu-satunya gembala kita tidak berkekurangan secara ekonomi, kita akan melimpah secara finansial dan kita akan penuh dengan segala kemapanan. Ya, tetapi di dalam kasus ini ada esensi yang lebih dalam, lebih dari sekedar pemenuhan kebutuhan akan kecukupan akan ekonomi. Tetapi di terjemahan lain dikatakan bahwa saat Tuhan gembalaku, saat Tuhan menjadi gembalaku, aku tidak menginginkan apapun selain Tuhan. Di sini Mazmur Daud berkata bahwa Engkau cukup bagiku Tuhan. Engkau satu-satunya Allah yang cukup bagiku, lebih dari sekedar rumput yang hijau, lebih dari sekedar air yang tenang. Saat Tuhan menjadi gembala kita, saat Yesus menjadi gembala kita tidak takut apapun karena itu cukup buat kita. Mazmur Daud pun di dalam Mazmur 73 ayat 25-26 berkata, Siapa gerangan yang ada padaku di surga selain Engkau? Selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Selain Tuhan tidak ada yang lain. Hari-hari ini mungkin kita ada di dalam tekanan, saudaraku sekalian. Hari-hari ini mungkin kita sedang di dalam kondisi yang mungkin tidak baik-baik saja. Ya, tetapi kita belajar dari Daud, siapa gerangan yang ada padaku di bumi dan di surga? Hanya Engkau Tuhan. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Mari hari ini kita proklaim bahwa Tuhanlah menjadi satu-satunya harapan kita. Mungkin kita seringkali dikecewakan oleh rekan-rekan, oleh rekan bisnis, oleh saudara-saudara, mungkin oleh orang-orang terdekat. Tetapi mari hari ini kita mengingat bahwa biarlah Tuhan menjadi yang terutama dan yang satu-satunya di dalam hidup kita. Ada beberapa praise report yang sudah kami terima dari beberapa jemaat. Yang pertama mengalami kesembuhan dan pemulihan dari patah tulang akibat kecelakaan. Yang kedua diberikan kelancaran di dalam menyelesaikan perkuliahan dan mengerjakan skripsi. Dan yang ketiga mengalami pemulihan dari ikatan dosa perzinahan setelah dilawat Tuhan melalui ibadah dan doa. Puji Tuhan ya Bapak Ibu Saudara. Ya, saat kita menjadikan Tuhan Yesus menjadi satu-satunya pengharapan, satu-satunya sumber pertolongan. Ya, ada banyak mujizat, ada banyak pertolongan Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Ada beberapa doa yang nanti akan kita doakan yang masuk ke dalam pokok doa kita. Yang pertama adalah kelancaran proses operasi bedah plastik akibat kecelakaan. Yang kedua, kelancaran menyelesaikan perkuliahan dan tugas akhir skripsi. Yang ketiga, pemulihan dari depresi pasca meninggalnya ayahanda. Yang keempat, dilepaskan dari ketergantungan obat tidur. Yang kelima, dilepaskan dan diberikan hikmat menyelesaikan hutang piutang. Mari kita tutup dalam doa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk hari ini. Terima kasih Bapa, Tuhan sudah mengingatkan kami satu area di mana Engkau menjadi Tuhan, satu-satunya Tuhan di dalam hidup kami. Biarlah Tuhan bertahta di atas kehidupan kami ya Tuhan.
saat kami bangun, tidur ya Tuhan, saat kami beraktivitas. Siapakah yang menjadi prioritas hidup kami? Siapakah yang menjadi Tuhan di dalam hidup kami? Apakah pekerjaan kami? Apakah bisnis kami? Apakah karir kami? Tetapi ya Tuhan, hari ini Tuhan sudah mengingatkan kami. Kami mau mengamini, kami mau berjanji ya Tuhan bahwa kami akan menjadikan Tuhan menjadi satu-satunya pengharapan kami. Kami mau menjadikan Tuhan menjadi satu-satunya sumber pertolongan kami. Kami menjadikan Tuhan Yesus menjadi satu-satunya sumber hidup kami Bapa. Sehingga ya Tuhan, apapun ya Tuhan yang kami hadapi, tantangan banyak ke depan, kami tidak takut. Kami akan baik-baik saja karena Engkau menyertai kami. Dan Tuhan, kami berdoa Bapa buat umat-Mu Jemaat Impact Community Indonesia Bapa, untuk kelancaran proses bedah plastik akibat kecelakaan. Tuhan, biarlah ya Tuhan dengan bilur-bilur-Mu, dengan kuasa darah-Mu yang berkuasa ya Tuhan, biarlah Kau berikan kesembuhan ya Tuhan yang sempurna Bapa. Pasca kecelakaan Bapa, Kau berikan kesembuhan yang sempurna di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, ada pemulihan. Berdoa juga Bapa untuk kelancaran penyelesaian perkuliahan di tugas akhir skripsi umat-Mu ya Tuhan Yesus. Kau berikan hikmat, marifat, kepintaran, akal budi dari surga. Berikan ingatan yang tajam Bapa untuk umat-Mu Bapa. Anak-anak-Mu Bapa yang menyelesaikan skripsi, boleh menyelesaikan skripsi dengan baik. Yang berikutnya Tuhan, kami berdoa Bapa untuk pemulihan dari depresi pasca meninggalnya orang tua ya Tuhan. Tuhan, Engkau yang mengambil, Engkau yang mengizinkan luka. Tuhan juga yang memberikan bebat Bapa. Engkau yang memulihkan Bapa luka hati itu ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan penghiburan itu, damai sejahtera itu datang dari Tuhan. Engkau yang pulihkan Bapa. Sehingga ya Tuhan ada damai sejahtera sukacita untuk keluarga yang ditinggalkan. Berdoa juga Bapa untuk jemaat yang sedang ketergantungan Bapa, biarlah Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus lepaskan, bebaskan dari keterikatan ya Tuhan, apapun itu perobat-obatan, apapun itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan ada mujizat, ada kuasa untuk lepas dari ketergantungan. Berdoa juga untuk diberikan hikmat jemaat-Mu Bapa yang terikat oleh hutang ya Tuhan. Mungkin ada banyak kesalahan di masa lalu yang dilakukan oleh umat-Mu ya Tuhan. Tapi saat ini ya Tuhan, ada seberapa besar, ada seberapa banyak umat-Mu yang menonton acara ini ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan Engkau menjamah satu persatu, Roh Kudus Kau yang jamah satu persatu. Engkau yang mengampuni semua dosa, kesalahan di masa lalu. Dan saat ini ya Tuhan, kami percaya Tuhan Engkau akan buka jalan Bapa untuk penyelesaian semua hutang-hutang. Kau berkati umat-Mu Gereja Impact Community Indonesia Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan dan ratapan permohonan umat-Mu ya Tuhan, Engkau sendiri yang melihat dari tempat maha tinggi. Engkau sendiri yang seturut perkenanan-Mu Bapa menjawab semua doa. Seturut perkenanan-Mu, kami yakin dan percaya yang terbaik yang dari Tuhan Engkau akan nyatakan dalam kehidupan umat-Mu. Terimalah berkat yang melimpah dari Allah Bapa kita, cinta kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus akan menyertai kita semua mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali yang kali kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sekian 60 Minute Worship kali ini. Sampai ketemu lagi di 60 Minute Worship berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.